Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Selenden, Stambuk L131200034. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang diberi judul Permintaan dan Penawaran Pengelolaan Hasil Hutan dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Hutan. Baik, langsung saja. Konsep permintaan dan penawaran. Yang pertama, permintaan hasil hutan ialah jumlah barang dan jasa yang ingin dikonsumsi oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Permintaan barang dan jasa hasil hutan meliputi kayu dan turunannya, non-kayu, dan juga jasa hutan, contohnya wisata hutan taman raya. Kemudian adapun konsep dari permintaan ialah yang pertama, konsep garis anggaran atau budget line. Menurut Adininis, merupakan batasan jumlah barang maupun jasa yang bisa dibeli oleh konsumen karena dana yang dimiliki terbatas. Yang kedua, teori preferensi konsumen. Menurut Kotler, preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada. Preferensi merupakan kesukaan atau kecenderungan hati kepada sesuatu, yang diartikan juga sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk, barang, atau jasa yang dikonsumsi. Yang ketiga, tujuan konsumen. Teori perilaku konsumen menurut pendekatan teori ekonomi mikro beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan yang maksimal atau maximization utility. Utility adalah kepuasan yang muncul dari konsumsi ini merupakan kemampuan memuaskan keinginan dari barang, jasa, atau aktivitas. Adapun tujuannya yaitu memaksimalkan utilitas dengan batasan berupa pendapatan dan harga yang bersangkutan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, pendapatan atau income konsumen. Yang kedua, jumlah konsumen potensial. Yang ketiga, harga barang yang bersangkutan. Yang keempat, harga barang substitusi. Barang substitusi adalah barang pengganti yang bisa ditukar atau diganti dengan barang yang lain. Yang kelima, harga barang komplementer. Dan yang terakhir, selera atau tren. Kurva permintaan. Kurva permintaan memiliki fungsi, yaitu menghubungkan jumlah barang dan jasa yang akan dibelanjakan pada tingkat harga tertentu. Baik, kita masuk pada penawaran hasil hutan. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ingin diproduksi oleh produsen untuk keuntungan maksimum pada tingkat harga tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu yang pertama, biaya produksi dan teknologi. Penawaran barang jasa terbagi atas 3, yaitu yang pertama, kayu dan turunannya. Yang kedua, non-kayu. Yang ketiga, jasa hutan. Adapun konsep penawaran terbagi atas 3, yaitu yang pertama konsep produksi, yang kedua konsep biaya atau cost, yang ketiga tujuan produsen atau maksimum keuntungan. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan yang berbunyi, makin rendah harga dari suatu barang, makin banyak permintaan ke atas barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang,
makin sedikit permintaan ke atas barang tersebut. Yang kedua, hukum penawaran yang berbunyi makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh produsen. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh produsen. Sekarang kita masuk pada elastisitas penerimaan dan penawaran. Konsep elastisitas diperlukan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Elastisitas terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang itu sendiri disebut elastisitas harga, dan elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang lain disebut elastisitas silang. Dan yang ketiga, elastisitas yang dikaitkan dengan pendapatan, yaitu elastisitas pendapatan. Yang pertama, elastisitas harga atau EP. Mengukur berapa persen permintaan terhadap suatu barang berubah bila harga berubah sebesar 1%. Yang kedua, elastisitas silang atau EC, yaitu mengukur persentase perubahan permintaan suatu barang sebagai akibat perubahan harga barang lain sebesar 1%. Yang ketiga, elastisitas pendapatan atau EI, mengukur beberapa persen permintaan terhadap suatu barang berubah bila pendapatan berubah sebesar 1%. Yang kedua yaitu elastisitas penawaran atau ES. Elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan berapa persen jumlah barang yang ditawarkan berubah bila harga barang berubah 1%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu yang pertama, jenis produk atau kayu tidak elastis, daur, dan lain-lain. Yang kedua, sifat perubahan biaya. Sifat perubahan biaya produksi atau bersifat inelastis jika perlu investasi besar untuk menambah penawaran. Dan yang terakhir yaitu jangka waktu. Itulah hasil kerja kelompok kami yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.